Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini untuk materi kita yaitu metode simulasi Monte Carlo. Oke. Adapun definisi dari metode simulasi Monte Carlo, ini adalah suatu metode untuk mengevaluasi suatu model deterministik yang melibatkan bilangan acak sebagai salah satu inputnya. Adapun langkah-langkah dari metode Monte Carlo, jadi secara manual metode ini mempunyai langkah-langkah sebagai berikut. Jadi pada umumnya di sini ada 6 langkah penyelesaiannya. Yang pertama, lakukan observasi terhadap parameter yang akan dimodelkan. Jadi di sini nanti kita akan melakukan pengamatan langsung terhadap parameter yang akan kita modelkan. Yang kedua, kita hitung frekuensi tiap-tiap nilai parameter. Yang ketiga, hitung distribusi frekuensi kumulatif dan distribusi probabilitas kumulatif. Yang keempat, pasangkan nilai kelas dari tiap-tiap parameter dengan bilangan random dengan range mulai dari 0 sampai 99. Yang kelima, tarik suatu bilangan random dengan menggunakan tabel random. Yang keenam, dapatkan nilai parameter yang sesuai dengan memasangkan bilangan random yang dihasilkan. Contoh kasus. Jadi di sini, misalkan kita akan memodelkan waktu proses dari suatu stasiun kerja. Jadi, langkah pertama kita akan melakukan observasi terhadap parameter yang akan dimodelkan ya. Jadi langkah pertama ini hasil pengamatan ini menunjukkan waktu proses yang berbeda sebagai berikut. Jadi di sini ada 20 stasiun kerja di mana waktu prosesnya berbeda-beda. Nah, pada kasus ini di sini ada 0,4, 0,1, 0,2, 0,4, 0,7. Nah, di sini sampai di sini stasiun yang ke-20 adalah 0,4. Jadi, untuk langkah kedua, kita akan melakukan atau menghitung nilai frekuensi. Jadi, untuk menghitung nilai frekuensi yang dimaksud di sini yaitu waktu proses yang sama. Di sini kita lihat ada berapa banyak gitu maksudnya ya. Jadi, hitung berapa banyak frekuensi setiap waktu proses yang sama. Jadi 0,1 kita lihat di sini 0,1 ada 2 1 2 ada 3 ya. Ada 3 frekuensi. Kemudian 0,2 kita lihat 1 2 3 4 5 6 ada 6 frekuensi. Kemudian 0,4 kita lihat 1 2 3 ada 3 frekuensi. 0,5 kita lihat di sini 1 2 ada 2 frekuensi. Di sini ada 1 frekuensi. 0,7 ada 1 frekuensi. Jadi yang di sini kita lihat jadi langkah 2 itu tadi ini dia sudah kita buat banyaknya frekuensi terlihat dari nilai parameter yang sama itu ada berapa banyak ya dari masing-masing nilai parameternya. Oke, selanjutnya frekuensi kumulatif ini didapat dari frekuensi kumulatif didapat dari frekuensi yang sekarang ya. Nah, ini ditambahkan dengan frekuensi yang sebelumnya. Jadi dikumulatifkan dengan frekuensi kumulatif yang sebelumnya ya. Jadi karena ini frekuensi yang pertama 3, maka frekuensi kumulatifnya tetap 3. Frekuensi untuk nilai 0,2 di sini 6 ditambahkan dengan frekuensi kumulatif yang sebelumnya 3. Jadi 6 tambah 3 9. Kemudian frekuensi
ada 0,3 di sini 4, ditambahkan dengan frekuensi kumulatif yang sebelumnya 9. 4 ditambah 9 13. Kemudian frekuensi untuk 0,4 di sini ada 3 ditambah sebelumnya 13. 3 tambah 13 16. Seterusnya itu ya, 2 ditambah 16 18. 1 tambah 18 19. 1 tambah 19 20. Oke, selanjutnya kita cari probabilitas kumulatif. Probabilitas kumulatif ini didapat dari frekuensi kumulatif yang sekarang dibagi dengan frekuensi kumulatif yang terakhir. Jadi misalnya kita mau cari nilai 0,1, frekuensi kumulatifnya 3 dibagi frekuensi kumulatifnya yang terakhir 20. Jadi 3 dibagi 20 0,15. 9 bagi 20 0,45. 13 bagi 20 0,65. 16 bagi 20 0,80. 18 bagi 20 0,90. 19 bagi 20 0,95. 20 bagi 20 1. Jadi pada penyelesaian ini bisa juga kita menggunakan alat bantu berupa aplikasi Excel. Di sini kita buka terlebih dahulu aplikasi Excel-nya. Di sini pada kasus ini kita gunakan Excel 2013. Agak kita perbesar, kita pilih yang ini. Selanjutnya di sini kita lihat dulu untuk nilai parameternya. Kita tuliskan. Ini agak dipenampak ya. Sini 0,4, kemudian 0,1, 0,2, 0,7, 0,3, 0,2, 0,5, 0,2, 0,6. Selanjutnya di sini 0,1, 0,3, 0,2, 0,1, 0,3, 0,2, kemudian 0,3, selanjutnya 0,2, 0,5. Di sini ada yang gelap ya, 0,1, 0,3, 0,2, 0,3, 0,2, 0,3, 0,2, 0,5, kemudian 0,4. Sini kita cek kembali 0,4, 0,1, 0,2, 0,7. Nah, di sini ada yang kurang ya, 0,4, baru 0,7, 0,3. Kita harus teliti ya, 0,2, 0,5, 0,2, 0,6. Misalnya data ini sudah kita buat. Ini kita perbesar. Selanjutnya di sini kita lihat urutan nilainya. Yang terendah adalah 0,1 dan yang tertinggi adalah 0,7. Jadi di sini kita buat nilai. Di sini kita mulai 0,1, 0,2. Ini kita tarik sampai 0,7. Selanjutnya kita cari nilai frekuensinya. Di sini frekuensi. Frekuensi ini didapat dari kalau kita menggunakan rumus Excel, yaitu kita menggunakan kumpulan count if. Count if. Jadi di sini kita blok nilai parameternya. Kemudian
ini adalah range-nya yang kita blok, baru kriteria yang kita gunakan adalah 0,1. Kita enter. 0,1 ada 3 frekuensi. Selanjutnya kita cari lagi, di sini kita cari satu persatu ya, yaitu CONIP. Kemudian di sini kita blok kembali, kemudian kita sorot 0,2, kemudian enter, ada 6, 0,2, 3, 4, 5, 6, udah pas ya. Kemudian CONIP, kita blok, baru kita parameternya 0,3 kita sorot, kita enter, kemudian CONIP, kita sorot lagi kriterianya atau range-nya, baru di sini kriterianya, baru kita cari lagi berikutnya dengan CONIP, kita sorot, kemudian kriterianya 0,5, kita enter, kemudian kita gunakan lagi CONIP, kita blok, kemudian kita pilih kriterianya, kita enter, hari yang berikutnya sama dengan CONIP, kita blok, kemudian kriterianya yaitu 0,7 disorot, tutup kurung, enter. Oke, ini sudah dapat. Di sini ada 20 stasiun kerja ya. Di sini kita jumlahkan dengan rumus sum, kita sorot apakah pas dia, banyaknya frekuensi di sini 20 stasiun kerja. Oke, sudah pas. Langkah selanjutnya kita akan mencari frekuensi probabilitas kumulatif. Jadi probabilitas sini kumulatif. Oke, ini saya turunkan lagi. Oke, probabilitas kumulatif ini didapat dari dari frekuensi yang sekarang ditambah dengan frekuensi kumulatif yang sebelumnya. Oke, ini maksudnya frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif. Oke, jadi ulang lagi, untuk mencari frekuensi kumulatif didapat dari frekuensi yang sekarang ditambah dengan frekuensi kumulatif yang sebelumnya. Oke, kalau udah dapat kita tinggal tarik. Oke, selanjutnya kita cari, baru di sini probabilitas kumulatif. Oke, probabilitas kumulatif ini didapat dari frekuensi kumulatif yang sekarang dibagi maksimum. Di sini nilai maksimum dari frekuensi kumulatif. Oke, di sini 0,15. Oke ya. Jadi ini sudah dapat, kita tarik. Oke, ini dia. Oke, kita lihat pada materi selanjutnya ini yang tadi apakah sudah sesuai hasil. Oke, di sini untuk frekuensinya 364211 sudah sesuai. Frekuensi kumulatifnya 3. Di sini ya. Ya nampak 399. Nih. Pada bagian ini 3, 9, 13, 16, 18, 19, 20 udah pas. Untuk probabilitas kumulatifnya kita lihat
ini 0,15, 0,45, 0,65, 0,8, 0,9, 0,95, 1 sama ya, 1,00 ya 1. Oke. Jadi itu dia penggunaan dari Excelnya ya. Ini yang berikutnya pada langkah kedua dan langkah ketiga ini dapat digambarkan grafiknya. Jadi ini ada frekuensi histogram, ini merupakan berasal dari frekuensi ya, dari frekuensi ini. Jadi pada sumbu X ini adalah nilai parameternya dan sumbu Y-nya ini adalah jumlah frekuensinya. Jadi Ibu contohkan salah satu penggunaan dari ini ya, grafiknya ya. Misalnya frekuensi histogram ini ya. Ini bisa kita gunakan juga alat Excelnya. Nah, misalnya kita mau gunakan frekuensi ini, frekuensi histogram ya. Jadi di sini kita sorot ini. Nah, misalnya kita gunakan insert, kita pilih aja chartnya, model chartnya di sini. Nah, bisa kita pilih yang ini atau yang lainnya ya. Misalnya kita pilih yang ini, kita okekan. Oke, ini dia frekuensi histogram. Cara pembuatan dengan ini tinggal kalian ganti. Ini frekuensi sama aja dengan frekuensi histogramnya ya. Histogram. Oke, itu dia contoh, salah satu contoh penggunaan dari Excel dengan membuat yang namanya frekuensi histogram. Ini dia. Oke. Langkah selanjutnya di sini kita masuk langkah keempat, pasangkan tiap kelas dengan suatu bilangan random. Jadi kita untuk mendapatkan range bilangan random ini berasal dari nilai probabilitas kumulatif. Jadi probabilitas kumulatifnya ini kita kalikan 100, nanti dapat nilainya 15, 45, 65, 80, 90, 95 sama 100 ya. Kemudian kita range-nya itu karena ini merupakan parameter yang pertama, jadi dimulai dari 0, karena range bilangan random itu dimulai dari 0 sampai 99. 0 sebelum angka 15 yaitu 14, jadi 0 sampai 14. Selanjutnya di sini 15, jadi angka ini probabilitas kumulatif yang sebelumnya 15 sebelum angka 45, jadi 44, 15 sampai 44. Selanjutnya di sini 45 sampai 64. Kemudian nanti 65 sampai sebelum 80 yaitu 79. Kemudian setelahnya yaitu 80, nilai ini tadi probabilitas kumulatif yang sebelumnya 80 sampai 89. Jadi sebelum 90 yaitu 89. Selanjutnya nanti 90, nilai ini yang sebelumnya probabilitas kumulatif yang sebelumnya 90 sampai di sini dikurang 1 jadi 94. Sampai 94, selanjutnya 95 di sini sampai sebelum 100 yaitu 99. Itu dia. Jadi kalau kita gunakan Excel bisa juga ya untuk membuat range bilangan randomnya. Kita pindahkan dulu. Di sini kita buat range bilangan random. Oke, di sini kita buat penghubungnya dulu ya. Penghubungnya itu ini. Oke, ini. Oke, penghubungnya sudah selesai. Ini agak didekatkan aja. Oke, selanjutnya di sini misalnya kita buat satuannya dulu lah. Ini kita pindahkan saja di sini. Oke, di sini bisa kita pindahkan.
kita buat aja ini, ataupun formatnya diganti bisa ya, misalnya 100. Jadi ini kita tarik aja, misalnya kan ini tadi yang kita buat probabilitas kumulatifnya di sini 0,15, di ini udah kita kalikan 100 masing-masing, ini dia. Kemudian untuk range bilangan random karena dia sebelumnya range-nya itu ya di sini kita mulai aja dia dengan 0. Yang sebelumnya ya. Ini 0. Oke. Ya. Di sini kita di sini tinggal kita tarik aja. Oke, kalau misalnya di sini nggak bisa, berarti salah satu ininya ya. Kita langsung aja sorot di sini 45. Nggak bisa ditarik dia memang ya. 65. Sini yang sebelumnya. Kemudian yang di sini yuk, yang sebelumnya. Yang ini sebelumnya udah pas. Yang ini untuk sebelumnya. Kita sorot ini. Jadi masing-masing ya. Oke, udah. Selanjutnya yang di sini untuk mencarinya, yaitu ini dikurang 1. Oke, 14. Ini kita tarik aja. Oke, itu dia untuk membuat range bilangan randomnya udah dapat. Nah, ini dia asalnya ya. Oke. Jadi 0 sampai 14 pas, 15 sampai 44, 45 sampai 64, 65 sampai 79, 80 sampai 89, 90 sampai 94, 95 sampai 99. Oke, udah sesuai dengan ini. Tuh, dengan menggunakan alat bantu Excel-nya. Oke, langkah kelima dan langkah keenam ini ya selanjutnya kita dapat menggunakan tabel randomnya untuk menghasilkan waktu proses yang sesuai. Jadi kita ambil angka sembarang mulai dari 0 sampai 99. Misalnya yang kita ambil adalah 81, maka 81 itu nanti berada pada nilai parameter. Kita lihat di sini 81 itu kan berada pada range 80 sampai 89, berarti berada pada nilai parameter 0,5. Jadi kita ambil sembarang, misalnya 44. 44 berada pada range bilangan random yaitu 15 sampai 44 ya, yaitu 0,2. Misalnya kita ambil 97. Nah, 97 ini berada pada range bilangan random 95 sampai 99 ya. Berarti dia berada pada nilai parameter 0,7. Atau kita ambil nilai 35. 35 itu berada pada range bilangan random 15 sampai 44. Berarti dia terdapat pada nilai parameter 0,2. Itu dia maksudnya ya. Setelah kita ambil secara acak, langkah selanjutnya kita susun ya bilangan random dan nilai parameternya. Jadi di sini sebagai contohnya bilangan random 81 tadi berada pada range 88,9 yaitu 0,5. Jadi kita ambil sembarang aja. 94 yaitu 0,6. 21 yaitu 0,2. 35 kita lihat di sini 35. 35 berada di 15 sampai 4 yaitu 0,2. Pas 0,2. Atau di sini 92, kita lihat 92. Di sini 92 berada pada range bilangan random 90 sampai 94 yaitu 0,6. Oke, di sini pas 0,6. Jadi untuk langkah ke-6 ini bisa langkah kelima dan ke-6 bisa dibangkitkan dengan menggunakan algoritma ataupun pembangkit bilangan acak. Misalnya LCM, linear kongruensial, yang metode-metode sebelumnya yang sudah kita bahas ya. Dan kalau kita bisa juga menggunakan alat bantu Excel. Jadi bilangan acak ini random terserah ya, yang penting nilainya itu yang keluar mulai dari 0 sampai 99. Karena di sini untuk simulasi Monte Carlo ini untuk bilangan randomnya mulai dari 0 sampai 99.
Oke, kalau kita gunakan alat bantu Excel di sini, ya, di sini bisa kita gunakan yaitu rumus dari range random range between. Nah, ini range between ini adalah suatu metode dari Excel ya, khususnya untuk mengacak bilangan, dimana buttonnya itu misalnya kita mulai dari 0, topnya itu kita mulai dari 100. Tuh, atau di sini kita buat 99, karena kita range-nya tadi Monte Carlo yaitu mulai dari 0 sampai 99 sebanyak 100 digit. Oke, di sini sudah kita enter. Kalau udah dapat ini, ya kita tarik aja, mau ke bawah, mau ke samping itu bisa. Jadi dia secara acak. Ini dia secara acak. Oke. Kalau mau ke bawah bisa. Nih. Misalnya gini. Jadi secara acak. Bisa. Jadi ini dia. Jadi dengan menggunakan alat bantu Excel yaitu dengan rumus range between buka kurung 0,99. Jadi tinggal kalian tempatkan aja. Kalau kalian mau dia sampingnya apa ya, atau kalian satu ya terserah, ini bisa. Ini bisa dia secara acak. Jadi supaya di sini nggak terpengaruh nilai-nilai ini, ya kita letakkan aja sebelah sini, biar nggak terpengaruh nilai yang di sininya ya tidak berpengaruh. Jadi misalnya ini kalian mau ke samping, bisa. Jadi nilai yang ini, jadi kita tempatkan aja nih. Jadi berubah-berubah dia karena udah teracak sesuai dengan Excelnya. Jadi kalian misalnya dengan Excel 32, kita lihat posisi 32 itu berada pada kita lihat di sini 32 yaitu range-nya 15 sampai 44 yaitu 0,2. Jadi kalian tinggal tempatkan di sini 0,2. Kemudian jadi di sini bisa berubah-berubah lah otomatis ya. Di sini kalau berubah ya berarti di sini nggak usah kalian isi aja ya, tinggal kalian isi aja di kertas ya, karena di sini otomatis nanti 60 lihat 60 berada pada range 45 sampai 64 yaitu 0,3. Jadi itu ya kalau menggunakan di sini Excel yaitu pengacakan. Jadi teracak dia, berubah-berubah. Oke, itu dia untuk pengacakan bilangan random, dimana mulai dari 0 sampai 99 dengan menggunakan alat bantu Excelnya tadi. Kalau secara manualnya kita ambil aja, terserah ya, misalnya 78, kita ambil 78, kita lihat aja di sini di tabelnya 78 itu berada pada range bilangan random 65 sampai 79, yaitu nilai parameternya 0,4. Oke, itu dia untuk penyelesaian simulasi Monte Carlo pada kasus yaitu di sini berupa waktu proses dari stasiun kerja, di mana waktu prosesnya berbeda-beda, dimulai dari waktu proses yang tercepat ini 0,1 sampai yang terlama adalah 0,7. Oke, jadi untuk materi kita hari ini Ibu tutup aja sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Terima kasih.